warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi adik-adikku semuanya, Bapak Ibu semuanya yang berkenan mendampingi putra-putrinya belajar. Baiklah, kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 3, yaitu pembelajaran yang ke-6, perkembangan teknologi komunikasi. Kita akan belajar alat komunikasi masa kini. Kita akan belajar berbeda itu indah bagian yang kedua, dan kita akan belajar keliling bangun datar bagian yang kedua. Baiklah anak-anakku dan Bapak Ibu semuanya yang berkenan mendampingi putra-putrinya belajar, kita nanti akan membahas 3 tema tadi. Kita akan membaca 2 macam teks dan 1 percobaan keliling. Baiklah adik-adikku, semuanya perhatikan dengan seksama bacaan berikut. Alat komunikasi masa kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Nih. Jadi adik-adik bisa mengetahui bagaimana perkembangan alat komunikasi yang sekarang, yaitu alat komunikasi yang lebih canggih dibandingkan dengan zaman dahulu, sebelum ada ponsel, sebelum ada tablet, sebelum ada komputer. Kemarin kalian belajar. Selanjutnya, melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Makanya adik-adikku, kali ini saya mohon pada adik-adik untuk memohon pada orang tua untuk mendampingi dalam proses pembelajaran kali ini. Adik-adikku semuanya, setelah memahami teks, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa guna ilmu perkembangan alat komunikasi? Yang kedua, sebutkan kurang N aplikasi penyampai pesan. Yang ketiga, dengan aplikasi komunikasi dapat dilakukan secara yang keempat, apa aturan khusus dalam penggunaan aplikasi penyampai pesan? Yang kelima, bagaimana jika kalian hidup zaman dahulu, ya zaman dahulu ya, ini agak ketutup foto. Zaman dulu bagaimana kira-kira kalian yang seandainya kalian hidup zaman dahulu, belum ada ponsel, belum ada telepon, belum ada internet, kalian akan berkomunikasi dengan orang lain seperti apa? Coba kalian bisa pelatihan sendiri. Kalau memang sudah jadi, minta tolong pada bapak atau ibunya untuk mengoreksi. Setelah itu bisa dikomunikasikan. Nih, bisa disampaikan kepada bapak ibu gurunya di sekolah nanti ketika sudah masuk. Oke adik-adikku, kalian tadi sudah tahu bagaimana perkembangan alat komunikasi masa kini. Sekarang kita akan belajar teks yang kedua. Coba perhatikan dengan seksama teks yang kedua. Nah. Perhatikan teks yang kedua nanti bagaimana. Nah, nih. Udin dan teman-temannya menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum.
Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari dengan menerima perbedaan. Akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Nah, sekarang tak ulangi lagi. Udin dan teman-temannya menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Ini seperti kalian lihat pada gambar ini, ada orang bertengkar gara-gara media sosial, mungkin tersinggung atau gimana ya toh. Mungkin tidak sesuai dengan pendapatnya ketika ada orang lagi mengupload video atau yang lainnya. Dari bacaan tadi maka dapat dibagi sikap yang positif, ada sikap yang negatif. Sikap yang positif yaitu yang pertama, menerima perbedaan, memperkaya wawasan, saling menghormati, belajar memaafkan, berbagi informasi. Sikap yang negatif yaitu menimbulkan perdebatan, memecah antar suku, memicu pertengkaran, berbeda pendapat, tidak mau bersatu. Ini adalah dua sikap ya. Jadi dengan adanya komunikasi, alat komunikasi ini bisa menjadikan orang itu mempunyai sifat positif, juga ada yang bisa menjadikan orang itu mempunyai sifat negatif. Nah, inilah dari adanya alat komunikasi. Nah, sekarang kita akan belajar keliling bangun datar bagian yang kedua. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Ini jadi satu garis ini sama dengan 1 cm, katakan demikian. Amatilah contoh berikut. Ini ada 3 balok. Jadi kalau diukur kelilingnya berapa, jadi kalau dihitung dari sini misalnya ke kanan 3 kali, gitu, ke bawah 3 kali, ke samping kiri lagi 3 kali, ke atas 3 kali, ketemu lagi ke sudut tadi. Nah, kalau di total 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ya, 3 ke atas tambah 3 ke bawah tambah 3 ke samping kiri dan tambah 3 ke atas, totalnya adalah 12. Keliling dari bangun di atas adalah 12 cm. Nah, kalian bisa mencoba untuk menghitung keliling pada bangun ini. Bisa kalian lihat di dalam buku paket halaman 167. Demikian adik-adikku yang dapat saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.